Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan menjelaskan mengenai konsep dan reproduksi karya ilmiah. Saya, Wahyuka Naufa Laila, mewakili dari kelompok 3B menjelaskan mengenai konsep dan reproduksi karya ilmiah. Kelompok 3B beranggotakan 1. Nisa Uzulfa, 2. Fauziah Rifiatul Fadilah, 3. Anabela Safa Putri, 4. Wahyuka Naufa Laila, 5. Riha Fitriani Umayyatun. Apa reproduksi karya ilmiah itu? Reproduksi karya ilmiah merupakan bentuk karya ilmiah yang disusun atas dasar karya ilmiah yang telah ada. Bentuk reproduksi karya ilmiah antara lain ringkasan, ikhtisar, sinopsis, dan resensi. Ringkasan merupakan salah satu bentuk karangan ilmiah singkat yang berasal dari karangan ilmiah yang panjang. Ringkasan dibedakan dengan ikhtisar. Bila ringkasan disajikan menggunakan bahasa pengarang asli, struktur penyajian, dan gaya bahasa mempertahankan yang asli, maka ikhtisar menggunakan gaya bahasa, struktur penyajian, dan sudut pandang penulis ikhtisar. Sedangkan sinopsis merupakan ringkasan dan atau ikhtisar yang pada umumnya diterapkan untuk karya naratif, baik fiksi maupun non-fiksi. Langkah-langkah membuat sinopsis, ringkasan, dan ikhtisar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pilih naskah ataupun karya ilmiah ataupun naratif yang sesuai dengan bidang keahlian yang diminati. Kedua, baca naskah asli lalu diulang beberapa kali untuk mendapat gambaran umum isi dan struktur karya ilmiah ataupun naratif. 3. Rumuskan dan catat tema dari karya ilmiah maupun naratif. 4. Sambil membaca ulang, catatlah judul, subjudul, topik, dan pikiran pokok secara sistematis. 5. Cocokkan catatan dengan naskah asli untuk menemukan bagian karya ilmiah atau naratif yang belum terekam dalam catatan. Lengkapi jika diperlukan. Yang keenam, ringkasan. Susunlah draft ringkasan berdasarkan catatan pada langkah keempat dengan tetap menggunakan sistematika dan sudut pandang yang digunakan pada naskah asli. Dalam ikhtisar, pilih pokok isi berdasarkan langkah keempat sesuai kebutuhan, dan pada sinopsis urutkan pokok kejadian dari awal sampai akhir sehingga terbentuk alur cerita. Ketujuh adalah ringkasan. Cocokkan draft dengan naskah asli untuk mengetahui apakah pokok isi draft dan sistematika sudah sama dengan naskah asli ataupun belum. Dalam ikhtisar dan sinopsis pula dicocokkan draft dengan pokok bahasan dan cocokkan ringkasan alur cerita dengan cerita aslinya. 8. Cek jumlah kata ataupun halaman draft ringkasan ataupun ikhtisar ataupun sinopsis. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan ataupun belum? Jika terlalu singkat, maka lakukan pengembangan. Bila terlalu panjang, maka lakukan penyingkatan. 9. Periksa penggunaan bahasa. Baik kalimat efektif, lebih baik menggunakan kalimat tunggal, kohesi dan koherensi paragraf, penggunaan EYD, dan kaidah tata tulis. 10. Tulis kembali draft ringkasan atau ikhtisar dengan rapi sesuai format yang diminta. Adapun ciri-ciri ringkasan. Ringkasan dibuat untuk memendekkan sebuah karangan yang panjang, karena tujuan ringkasan adalah memahami dan mengetahui isi dari sebuah buku, sehingga diperlukan latihan untuk membimbing seseorang agar dapat membaca karangan dengan cepat. Jadi, salah satu tujuan dari membuat ringkasan yaitu untuk membantu seseorang agar bisa membaca dalam waktu singkat dan cepat. Adapun ciri-ciri dari ringkasan. 1. Mengungkapkan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. 2. Mereproduksi kembali apa kata pengarang. 3. Mempertahankan urutan-urutan gagasan. 4. Penyusun ringkasan terikat oleh penataan isi dan sudut pandang pengarangnya. 5. Kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. 6. Mengungkapkan kembali sebuah karangan atau naskah bacaan dalam bentuk yang padat. 7. Memproduksi kembali apa yang diungkapkan pengarang dalam tulisannya. 8. Menjaga urutan ide-ide pokok sehingga terbangun ringkasan dari naskah asli. 9. Susunan ringkasan, sudut pandang, dan isi mengikuti naskah asli. 10. Menuliskan kalimat pendek yang mewakili tulisan pengarang. Adapun ikhtisar. Dalam ikhtisar buku adalah suatu karya buah pikiran penulis yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis yang telah dirangkum lewat penyajian singkat dalam suatu karangan. Adapun karakteristik dari ikhtisar buku. Yang pertama, membuat ide pokok yang mewakili setiap bagian bacaan aslinya. 2. Tidak perlu mempertahankan urutan karangan asli. 3. Tidak perlu memberikan isi dari seluruh karangan asli secara proporsional. 4. Mengemukakan inti atau pokok masalah dan problematik pemecahannya. 5. Bagian atau bab yang kurang penting dapat diabaikan. 6. Gaya bahasa, sudut penyajian, dan sudut pandang penulis. Yang ketujuh, memilih pokok-pokok yang dianggap penting untuk disajikan dalam ikhtisar. Adapun sinopsis, ciri-ciri sinopsis ada 5. Yang pertama,
Alur atau jalan cerita disusun secara berurutan atau kronologis dan tepat. 2. Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa persuasif ataupun ajakan. 3. Terdapat suatu ajakan ataupun motivasi bagi para pembaca untuk membaca buku dan dikemas sebaik mungkin agar pembaca tertarik untuk membacanya. 4. Menampilkan konflik secara singkat dan menarik. 5. Membuat penasaran bagi calon pembacanya. Sinopsis biasanya digunakan sebagai prolog ke dalam sebuah naskah, baik naskah pendek maupun panjang. Sinopsis ini dibuat untuk memudahkan dalam mengetahui dan memahami secara singkat tentang sebuah naskah yang akan dipentaskan atau dibaca. Adapun merupakan uraian mengenai fungsi dari sinopsis ada 3. Yang pertama, memberikan gambaran sekilas dan menyeluruh terhadap isi buku atau karya. 2. Sinopsis sebuah proposal penelitian memberikan gambaran tentang permasalahan yang dipecahkan dan bagaimana cara memecahkannya. Yang ketiga, sinopsis karya ilmiah memberikan gambaran permasalahan, cara pemecahan, dan temuan utama. Yang kedua adalah resensi. Jenis tulisan yang memiliki hubungan dengan ringkasan ikhtisar adalah resensi. Apa itu resensi? Resensi adalah suatu ulasan mengenai nilai sebuah karya ataupun buku. Tujuan resensi adalah menyampaikan kepada para pembaca apakah sebuah buku itu patut untuk mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Pokok-pokok penilaian atau sasaran resensi buku atau karya sastra adalah sebagai berikut, seperti latar belakang, jenis buku dan karya, keunggulan buku atau karya sastra, nilai buku atau karya sastra. Syarat dalam menyusun resensi antara lain, yang pertama ada data buku meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tanggal buku. Yang kedua, pendahuluannya berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang, atau hal yang berhubungan dengan tema atau isi. 3. Ada ulasan singkat terhadap buku tersebut. 4. Harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat itu ditujukan. Tujuan resensi ada 7. 1. Agar bisa memberikan sebuah pemahaman dan informasi secara komprehensif kepada masyarakat. 2. Mengajak si pembaca agar mendiskusikan dan memikirkan lebih jauh tentang apa masalah yang diangkat. 3. Agar memberikan suatu pertimbangan kepada si pembaca tentang pantas atau tidaknya buku itu dibaca. 4. Agar memberikan jawaban mengenai sebuah pertanyaan dari pembaca ketika buku baru diterbitkan. 5. Memberikan sugesti kepada pembaca apakah sebuah buku atau film itu patut dibaca atau ditonton. Yang keenam, melukiskan dan memaparkan pendapatnya melalui sebuah pertimbangan atau penilaian. Yang ketujuh, memberikan kriteria yang jelas dalam mengungkapkan pendapatnya itu. Adapun fungsi resensi ada 3, seperti fungsi informatif, fungsi komersial, dan fungsi akademik. Jenis resensi ada 3 pula, seperti resensi informatif yang hanya berisi tentang hal-hal penting dari suatu buku. Resensi evaluatif lebih banyak menyajikan penilaian resensi tentang isi buku atau hal yang berkaitan dengan buku. Yang ketiga, resensi informatif evaluatif merupakan perpaduan 2 jenis resensi tersebut. Resensi jenis ini di samping menyajikan macam ringkasan buku atau hal-hal penting yang ada di buku juga menyajikan penilaian resensi tentang isi buku. Tahap dan teknik pembuatan resensi ada 3, teknik cutting dan gluing, teknik focusing, dan teknik comparing. Manfaat resensi ada 4, sebagai bahan pertimbangan, sebagai nilai ekonomis, sarana promosi buku, dan pengembangan kreativitas. Yang ketiga ada tinjauan pustaka. Apa sih tinjauan pustaka? Tinjauan pustaka pada umumnya berupa beberapa bentuk dan membahas 4 tipe kajian pustaka. Yang pertama, menggabungkan apa yang telah dikatakan dan dilakukan orang lain. 2. Mengkritisi penelitian dari para peneliti sebelumnya. 3. Membangun jembatan di antara topik-topik terkait. 4. Mengidentifikasi isu-isu sentral dalam suatu bidang. Tinjauan pustaka memiliki beberapa manfaat antara lain 1. Menguraikan variabel penelitian yang harus diperhitungkan oleh peneliti agar tujuan studi dapat dicapai. 2. Memberikan batasan kepada penelitian yang dilakukan menunjukkan variabel bebas ataupun variabel terikat yang relevan dan yang tidak relevan. 3. Merupakan acuan bagi peneliti dalam mengartikan teknik analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian. 4. Memberikan dasar pemikiran atau alasan pada peneliti untuk menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan objektif dari penelitian tersebut. Yang keempat adalah kajian teori. Macam-macam kajian teori. 1. Teori dalam penelitian kuantitatif, teori dalam penelitian kualitatif, teori dalam penelitian metode campuran. Cara menuliskan landasan teori ada 4. Yang pertama, nama pencetus teori. 2. Tahun dan tempat pertama kali dicetuskan. 3. Uraian ilmiah teori. 4. Relevansi teori tersebut dengan upaya peneliti untuk mencapai tujuan atau target penelitian. 5. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.
Langkah-langkah menyusun kerangka berpikir, menentukan sebuah variabel yang detail, kedua membaca buku-buku hasil penelitian, ketiga deskripsikan teori dan hasil penelitian, yang keempat menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis, yang kelima menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian, yang keenam sintesa kesimpulan, dan yang ketujuh kerangka berpikir. Macam-macam kerangka berpikir. Yang pertama adalah kerangka teoritis, yang kedua kerangka operasional, yang ketiga kerangka konseptual. Ciri-ciri dari kerangka berpikir yaitu, yang pertama dapat dikatakan sebagai pemikiran dari susunan instruksi logika yang sudah diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Yang kedua, kerangka ini dibuat untuk menjelaskan instruksi dari aliran logika secara sistematis. Yang ketiga, ditujukan untuk memperjelas variabel data yang sedang diteliti sehingga pengukurannya dapat dirinci secara relevan. Demikian penjelasan dari kelompok 3B mengenai